Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu manusia berdosa tidak sanggup menatap wajah-Nya. Kekudusan Allah dapat membuat manusia berdosa mati. Sebagai contoh, orang Israel ketika diminta untuk berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, mereka berkata kepada Musa, "Jangan kami berjumpa dengan Allah, nanti kami mati." Karena itu, biarlah Musa sendiri yang berbicara dengan Allah dan sampaikan apa yang menjadi pesan Allah kepada kami. Contoh yang lain adalah ketika Nabi Yesaya dipanggil. Yesaya adalah nabi yang besar. Namun di dalam kesaksiannya, dalam Yesaya pasal 6 ketika ia mendapat panggilan dari Allah, Yesaya berkata, "Ketika aku melihat Allah duduk di atas taktanya, Yesaya menutup wajahnya, lalu berkata, celakalah aku binasa, sebab aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir." Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang tinggal di perantauan agar tetap menjaga kekudusan hidup. Mengapa kita harus hidup kudus? Pertama, karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, darah yang tercurah, yang mengalir di salib di Kalvari. Yang ketiga, karena kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar, dunia yang sudah rusak, dunia yang berdosa ini. Karena itu, sebelum kita menjadi saksi Kristus, kita harus berusaha, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Barulah kita layak menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah merusak tubuhmu dengan dosa. Ingat bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Jika kamu tidak sadar akan statusmu sebagai anak-anak Allah, maka sesungguhnya kamu adalah anak-anak iblis. Tempatmu bukanlah di kerajaan sorga, melainkan tempatmu ada di dalam api neraka. Ciri anak-anak Tuhan adalah memiliki kepekaan yang besar terhadap dosa yang kecil, tidak sembarangan hidup, tidak merusak dirinya, selalu ingat bahwa tubuhnya adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Saudara, ingatlah dan kuduskanlah kamu sebab Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Kalimat atau firman yang disampaikan di dalam Petrus ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Allah membenci dosa. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya, supaya kita dapat diampuni oleh Dia. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar
hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami selalu ingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami sudah disucikan, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu, mampukan kami untuk selalu hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.